Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Eki Putranto Wibowo, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Blora, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dari modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya mengibaratkan anak itu atau murid itu seperti kertas putih atau kosong, yang mana ternyata pemikiran saya itu salah, ya, bahwa ternyata murid itu sudah membawa potensinya masing-masing saat mereka lahir. Nah, kemudian saya hanya mentransfer materi pelajaran, ya, karena patokan saya materi selesai, sudah seperti saja. Kemudian ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Dan saya hanya melihat dari aspek kognitif saja, seperti ulangan harian, ulangan akhir tahun, seperti itu saja, tidak dari aspek lainnya. Nah, jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya anggap pembelajaran sudah berhasil. Nah, ternyata itu salah, ya. Kemudian murid hanya sebagai objek pembelajaran. Kemudian pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center. Nah, saya tidak memedulikan apakah murid, sebelumnya saya tidak memedulikan apakah murid itu benar-benar sudah paham atau belum. Saya hanya meminta siswa menghafal materi. Sering merasa gagal, sehingga saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini kurang tepat. Setelah saya mempelajari modul 1.1, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, melainkan juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, juga budaya. Kemudian murid sebagai subjek pembelajaran, bukan lagi objek pembelajaran, sehingga mereka dapat kebebasan berekspresi, mengumpulkan pendapat, sampai berkreasi. Dan guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru harus ikhlas, ya, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, sehingga akan tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Kemudian harus mempelajari karakteristik murid, ya, sehingga kita bisa paham karakteristik murid itu seperti apa, dan berikan kesempatan bagi murid untuk tumbuh sesuai kodratnya masing-masing. Nah, yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center atau berpusat pada murid. Kemudian saya akan menerapkan pembelajaran abad ke-21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Sesuai dengan konsepnya, ya, yaitu memerdekakan anak. Kemudian pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, yang semestinya memang peran guru adalah sebagai tuntunan, ya, bukan tuntutan. Guru harus bisa menjadi panutan bagi siswanya dari bahasa, perilaku, sikap, perbuatan, dan sebagainya. Itu peran guru. Kemudian mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Nah, semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Sampai jumpa.